Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Teknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zela Auliazan sebagai moderator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fakri Nugraha sebagai penyaji 1. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Putri Naura sebagai penyaji 2. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dea Kosmicatika sebagai penyaji 3. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung panggilkan kepada penyaji 1, Muhammad Fahri Nugraha. Kepada Muhammad Fahri Nugraha, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Materi saya berjudul Antara Batu dan Tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleotikum atau zaman batu tua. Zaman batu ini bertepatan pada zaman Neozoikum, terutama pada akhir zaman Tersier dan awal Sahamar Kuartair. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan tersebut terbuat dari batu dan relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleotikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Panciman dan kebudayaan Ngandoan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, berikan aplaus kepada penyaji 1, Muhammad Fahri Nugraha. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 2, Najwa Putri Naura. Kepada Najwa Putri Naura kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Antara Pantai dan Goa. Mesolitikum artinya zaman batu tengah. Mesolitikum terbagi menjadi 2 kelompok besar yang ditandai dengan lingkungan tempat tinggal, yakni pantai dan goa. A. Kebudayaan Kejoken Moninger. Kejoken Moninger berasal dari bahasa Denmark. Kejoken berarti dapur, sedangkan moding berarti sampah. Jadi Kejoken Moninger artinya tumpukan kulit sapi atau kerang yang mengunung dan menjadi fosil. Pada tahun 1925, Konsten Kallenfeld melakukan penelitian pertama kali di pantai Sumatera Timur dan menemukan jenis kapak genggam atau chopper dan batu pipisat. B. Kebudayaan Abristosroce. Kebudayaan Abristosroce adalah hasil kebudayaan yang ditemukan di goa-goa. Pada tahun 1928 sampai 1931, Konsten Kallenfeld melakukan penelitian pertama kali di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo. Dari penelitian ini ditemukan jenis fleks, ujung panah, dan batu penggilingan. Kebudayaan Abristosroce banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, yaitu Lamoncong, Besuki, Bojonegoro. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, berikan tepuk tangan kepada penyaji 2, Najwa Putri Naura. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 3. Kepada penyaji 3, Dea Kosmicatika, kami persilahkan. Mengenal api. Api digunakan pada masa Homo erectus. Ditemukan pada masa Homo erectus dan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Dengan adanya api, kehidupan pada masa itu sangat mudah. Api pada masa itu digunakan untuk menerangi dan juga untuk menghangatkan badan. Api pada saat itu bisa diciptakan dengan cara menggeserkan benda padat dengan benda padat, seperti batu dengan batu dan juga kayu dengan kayu. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, berikan aplaus kepada penyaji 3. Selanjutnya, materi yang berjudul Sebuah Revolusi akan dibacakan oleh Muhammad Fahri Nugraha, yaitu penyaji 1. Kepada penyaji 1, Muhammad Fahri Nugraha, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, yang juga dikatakan sebagai zaman batu muda. Pada zaman ini terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis penduduk kebudayaan. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi 2 tahap perkembangan. Oke, berikan aplaus kepada penyaji 1.
Selanjutnya, materi yang berjudul konsep ruang pada hunian akan dibacakan oleh penyaji 2 dan penyaji 3, Dea Kosmi Cantika dan Najwa Putinora. Kepada Najwa Putinora dan Dea Kosmi Cantika kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Menurut Kostop, arsitektur telah mulai ada pada masa praaksara. Tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat merupakan bentuk awal dari arsitektur. Bentuk awal dari arsitektur dapat dilihat pada tempat hunian manusia pada masa itu. Cap-cap tangan dan lukisan di dinding goa banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan, dikaitkan dengan pemujaan nenek moyang, inisiasi, dan kesuburan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 3. Baiklah, bentuk pola hunian dengan menggunakan penanda angin menghasilkan tempat tinggal untuk manusia pada zaman itu, yang dimana pola hunian ini masih digunakan oleh bangsa Hunan. Dan juga pola hunian ini merupakan awal arsitektur tempat tinggal di luar gua. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe.